Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi al-qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para guru yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita berjumpa di tempat ini, di halaqah ilmu. Kita hadir di tempat ini menghadiri majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kemuliaan dengan kita duduk di tempat ini. Minimal kita berharap Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dengan kita bersabar duduk di tempat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyatul Auliya, perhiasan para wali Allah. Yang pertama, yang berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min dha'ifin mutada'af dhi tamraini law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kam min dha'ifin, berapa banyak orang yang lemah. Mutada'af, bukan hanya lemah, tapi apa? Mutada'af, dia itu dihinakan. Ya, bukan hanya lemah, tapi di samping dia lemah, mutada'af, dia dihinakan. Dzi tamrain, karena memakai pakaian-pakaian yang lusuh. Ya, dua pakaian yang lusuh, pakaian yang lusuh. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, seandainya dia mengangkat tangan, aqsama itu bersumpah, sumpah itu kan angkat tangan. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, seandainya dia mengangkat tangan bersumpah kepada Allah, la abarrah, Allah akan kabulkan doanya. Ya, ada orang yang demikian. Dia terlihat biasa-biasa, tapi apa? Dia ketika berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang selanjutnya, rubba ash'ath akbar lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Orang yang kumal itu apa ya? Pakaiannya compang-camping, tidak terkenal, ya. Seperti dalam kisah itu, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Umar Ibnul Khattab datang kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk mendoakan kepada Umar Ibn Khattab. Tapi apa kata Umar Ibn Khattab? Kata Rasulullah kepada Umar Ibn Khattab, kamu cari di satu kampung ada namanya Uwais Al-Qarni. Bayangkan, Nabi mampu berdoa dengan hal itu. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi? Siapa yang tidak kenal dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, coba bayangkan. Ya, tapi apa? Nabi mengarahkan Umar Ibn Khattab kepada siapa? Kepada Uwais Al-Qarni. Ya. Karena apa? Uwais Al-Qarni termasuk apa? Wali Allah mustajabud doa. Ya. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra, itu masuk dalam hadis itu. Ya. Seandainya dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, la abarra, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Ada orang yang demikian. Dia berdoa satu kali selesai, tembus. Ya, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rahasianya apa? Beliau orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu sebabnya beliau termasuk mustajabud doa. Makanya Uwais Al-Qarni ketika orang tuanya meninggal dunia, beliau menangis terisak-isak. Apa yang beliau katakan? Saya menangis bukan karena kehilangan kedua orang tua saya, tapi saya menangis karena kehilangan dua. Yang pertama kehilangan ridho orang tua, dan yang kedua apa? Kehilangan doa yang mustajab.
Ya, itu kata Uwais Al-Qarni. Ya, bahkan kalau ada para ulama saking memuliakan orang tua, ada dalam kisah itu ada yang sampai memandikan babi. Orang tanya, ente ini muslim memandikan babi? Apa dia katakan? Saya bukan memandikan babi, saya memandikan orang tua saya yang dikutuk jadi babi, sehingga saya setiap pagi memandikan babi. Bayangkan, ya, babi dalam ajaran agama kita hal yang haram kita sentuh. Tapi apa? Saking ulama itu berbakti sama orang tua, coba lihat, ya, dia rela tiap pagi dia mandikan itu babi. Dia bukan memandikan babi, tapi tujuannya apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat kesempatan kali ini insyaallah, ya, dan untuk nasihat saya pribadi, kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Semakin kita datang di majelis, semakin bagus akhlak kita, terkhusus kepada orang tua kita, ya. Karena walaupun kita maling tuang mencari, kalau kita durhaka sama orang tua, ya, bayangkan Allah itu menyebutkan, menggandakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, kepada kedua orang tua kita berbuat baik, ya. Bahkan dalam hadis-hadis itu bukan lagi menggunakan ihsan, tapi apa? Menggunakan bir. Birrul itu lebih tinggi daripada ihsan. Birrul walidain, ya, lebih tinggi. Makanya beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, walaupun dia sudah punya istri, punya anak, dia masih wajib berbakti sama orang tuanya. Beda dengan perempuan. Perempuan ketika sudah akad, ya, maka yang awalnya dia berbakti sama orang tuanya, dia pindah berbakti kepada suaminya. Lau kuntu amiran an tasjuda li ghairillah la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Seandainya ada makhluk yang sujud kepada makhluk, ya, sujud kepada selain Allah, maka saya perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, itulah beda antara laki-laki dengan perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara riwayat minhum Bara bin Malik. Thumma innal Bara laqiya Zuhfan minal musyrikin. Di antaranya orang-orang yang termasuk, Nabi menyebutkan orang-orang yang termasuk aqsama ala Allah adalah Bara bin Malik. Ya. Sesungguhnya dia ini, Bara ini berjumpa dengan sebagian atau sekumpulan dari kalangan orang-orang musyrik. Thumma auja'al musyrikuna fil muslimin. Kemudian orang-orang musyrik itu mendesak, ya, kepada orang-orang muslim. Faqalu ya Bara, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal law aqsamtu ala rabbika la abarrak. Ini Nabi yang sampaikan, ya. Para sahabat menyampaikan kepada Bara, wahai Bara, sesungguhnya Nabi mengatakan, ya, seandainya aku mengangkat, ya, aku berdoa kepada Allah, la abarrak. Ya, ini Nabi yang bilang, Nabi yang memberikan rekomendasi. Jadi kalau Nabi yang sudah memberikan rekomendasi, sama dengan kita. Kalau wali yang sudah memberikan rekomendasi, selesai itu. Ya, karena wali atau para nabi itu mereka melihat bukan hanya sekedar melihat dengan kasat mata, ya, tapi benar-benar melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wali yang jelas-jelas, ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya, ini Imam Syafi'i, Imam Nasirus Sunnah. Beliau mengatakan, jangan kamu tertipu orang yang berjalan di atas air, tapi lihatlah bagaimana kesesuaian amalan dia sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi ada orang yang mengaku dia tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, dia mengaku di atas air, tapi dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti, ya, jangan kamu tertipu, la taqtar rajulan yamshi 'alal ma'. Jangan kamu tertipu dengan orang yang berjalan di atas air.
Tapi lihatlah sejauh mana kedekatan dia dengan syariat Islam. Kalau dia semakin dekat dengan syariat Islam, maka pastikan dia adalah wali, ya. Tapi kalau dia semakin jauh dari syariat Islam, maka ragukanlah apakah dia wali, benar-benar wali ataupun tidak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga menjadi nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kita mengambil faidah, kita mengambil manfaat, dan setelah ini masih ada pembelajaran ilmu hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.